Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajamu. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Musa. Nah, saudara, dia bisa mengeja, tetapi ketika disambung bukan Musa sebutannya, tapi Musa. Dek, salah dek, Musa. Coba, M-U-S-A, Musa. Coba sebut. Musa. Sampai hati kita itu panas gitu. Ini kenapa, dari mana dapat NG-nya itu, dari mana gitu? Siapa yang ngasih dan nempel di mana itu? Karena saya sama istri itu marah. Dek, nggak ada NG-nya, hanya Musa. Tapi saya dengarnya Musa. Itu salah deh. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tokoh di dalam Mazmur 90 dan 91 ini adalah Musa. Musa ini adalah tokoh yang sangat fenomenal di dalam Alkitab. Mulai dari kelahirannya, ya, lahir dalam kondisi politik yang boleh dikatakan sangat panas, sangat menakutkan. Tetapi karena pertolongan Tuhan, Musa pun walau dalam situasi yang sulit, mulai dari kecil, mulai dari bayi, dia sudah merasakan dan menikmati yang namanya pertolongan Tuhan. Musanya belum sadar, tapi tangan Tuhan itu telah menolong dia. Saudara, di situ hebatnya Tuhan. Kita nggak ngerti. Coba, siapa yang ngerti mana sih Tuhan? Atau ada di sini yang waktu lahir langsung berkata Tuhan? Ada? Hah? Nah ya, waktu lahir gitu kan? Bukan Tuhan, bukan? Enggak ada. Enggak ada yang kita lahir langsung nyebut nama Tuhan, enggak ada. Tetapi walaupun belum menyebut nama Tuhan, pertolongan Tuhan itu udah nyata. Kalau Tuhan nggak nyata, saudara nggak hidup sampai hari ini. Jadi mulai dari bayi. Saudara, ponakan saya itu lahir prematur, beratnya itu 1,5 kilo, kecil sekali ya. Waktu itu adik saya itu ikut saya, artinya dekat dengan rumah saya. Saya modalin suaminya jualan bubur gitu, sate apa segala macam gitu ya. Hamil, terus lahir belum waktunya, kecil sekali. Saya pikir nggak bisa hidup. Terus saya bawa ke rumah sakit, udah mulai biru gitu ya. Aduh, bilang Tuhan. Tapi saya bilang tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Dan anak ini akan mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Saya kasih dia nama Yafet. Karena kakak abangnya itu, dia sebenarnya punya 3 anak. Satu Sam, kemudian lahir dari lagi anak kedua, namanya Sam Ham, yang ketiga namanya si Jafet, sama laki-laki. Dan saya kasih nama, saya yang kasih nama ponakan saya itu. Nah inilah si Jafet. Si Jafet ini lahir prematur, kecil sekali. Ini sehat, anak ini bertumbuh dan cerdas sekali. Mulai dari kelas 1 SD itu sudah mulai juara.
juara 1. Saya katakan itu karena pertolongan Tuhan. Dia bisa ini. Jadi Tuhan nolong itu kita belum mengerti. Tuhan itu udah nolong loh. Kita belum tahu nyembah, ku sembah Kau, belum gitu loh. Belum berdoa Tuhan tolong aku, belum. Berat aja masih 1,5 kilo. Tapi Tuhan sudah tolong. Mungkin kita tidak pernah berpikir sampai sejauh itu loh Tuhan nolong kita. Sudah baru sekarang kita merasakan Tuhan, oh iya Tuhan nolong saya. Tetapi sebenarnya saudara, pertolongan Tuhan itu jauh sebelum saya ngerti tentang Tuhan. Pertolongan Tuhan itu terjadi sebelum saya beribadah kepada Allah. Tuhan udah nolong. Dan itulah yang terjadi terhadap Musa. Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Bahkan Musa mendapatkan fasilitas yang terbaik pada zaman itu. Apa nggak terbaik dalam kerajaan? Saya percaya bahwa semua fasilitas, semua yang ada adalah yang terbaik. Rumah. Mana ada sih raja yang rumahnya nggak bagus? Keamanan. Mana ada raja yang nggak memiliki tenaga pengawal keamanan? Makanan. Mana ada raja yang makanan yang tidak lengkap? 4 sehat 5 sempurna. Pendidikan pasti yang terbaik. Dan itulah yang didapatkan oleh Musa. Dan semua kebaikan Tuhan itu dia rasakan mulai dari kecil sebelum dia ngerti bahwa dia adalah orang Ibrani. Dengan sepenggal tanda, yaitu kain Ibrani. Makanya saudara, di dalam dunia ini semua punya kain ciri khas. Nias ada ya? Ada ya? Kain apa tuh? Tenun. Ada ya? NTT ada? Ambon ada nyong? Ada. Jawa ada nggak? Ada. Sumatera banyak nggak? Banyak. Ada tanda, ada ciri khas. Demikian juga dengan orang Ibrani. Mereka ada tanda, yaitu kain Ibrani, dan itu punya ciri khas. Dan Musa telah mengalami pertolongan sebelum dia tahu siapa itu Tuhan. Musa telah mengalami mujizat sebelum dia tahu kalau dia ini bangsa pilihan Allah. Tahu. Nah, itulah sebabnya ada beberapa ungkapan yang diungkapkan oleh Musa di dalam Mazmur 90 dan 91. Ada begitu banyak gambaran yang ingin dia menyampaikan betapa hebat dan dahsyatnya Allah. Betapa luar biasanya Allah. 91. Karena ada masih banyak hal-hal yang berhubungan dengan kata melekat. Aku, Allahku yang kupercayai, hatiku melekat kepadanya. Jadi suatu saat kita akan sambung lagi membahas mengenai Mazmur pasal 90 dan 91. Darah dan tubuh Tuhan telah diserahkan bagi kami. Engkau telah mengambil alih penderitaan karena dosa. Engkau telah mengambil alih kutuk dan maut, sehingga kami mengalami pembebasan, kemenangan di dalam Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui perjamuan kudus dan ketika kita makan roti ini, kita memperoleh kekuatan dan hati kita makin melekat kepadanya, dan hati kita makin tunduk kepadanya, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Allah. Biasa
yang Tuhan masih mempercayakan kami untuk dapat menikmati hidup ini. Di sore hari ini Tuhan kami mau bersyukur, kami berdoa bagi kami, terlebih khusus bagi orang percaya. Kami percaya Tuhan, dan Indonesia Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami berdoa Tuhan buat para petinggi-petinggi bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPRD, MPR yang ada, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan kepala lingkungan yang memberkati mereka. Kami percaya Tuhan pilih mereka dan maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Akan menyatakan kuasa dan mujizatnya kepadamu. Oleh sebab itu arahkanlah hatimu dan pulanglah, bawalah damai sejahtera daripada Allah. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapak, terima kasih. Dan ini gerejanya. Ini Tuhan yang memberkati, biarlah pertumbuhan gereja di tempat ini biar lebih baik lagi. Ayo bagus makan. Iya Pak, ada mau shalom teman-teman. Hari ini saya ada di lapang di gereja Blok D. Dan puji nama Tuhan, ibadahnya sudah selesai dan saya akan mau beribadah bersama-sama dengan orang-orang di Blok D di tempat ini. Oke. Hari ini menu kami di tempatnya Bang Yoga. Kami makan. Sangat luar biasa menu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.